Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang para murid, para santri, dan para pemirsa. Pada video kali ini guru membuat judul ilmu zakat fitraku, ya, bukan fa tapi p. Jadi ilmu zakat fitraku. Kembali lagi, video ini aku khususkan untuk murid dan santri dan siapapun yang menginginkan kebenaran tentang Islam. Guru tidak ada hubungan dengan agama sebelah yang dari seberang, ya. Sudah dipastikan dan ditetapkan bahwa ilmu ini melalui media Facebook, guru mengajarkan murid-muridnya dan santrinya dan siapapun yang menginginkan kebenaran dalam Islam biar tidak menjadikan salah kaprah di dunia. Para pemirsa, para murid, sebentar lagi kita melakukan kewajiban seperti tahun-tahun kemarin dan sampai seterusnya. Setiap tahun sekali, karena kita sudah tahu dan memastikan bahwa Islam adalah 5 perkara yang satu kesatuan tidak boleh ditinggal. Bila ditinggal di antara salah satu, tidak lengkaplah, itu disebut kurang sempurna. Tatkala Islamnya kurang sempurna, maka disitulah kehidupan kita menjadikan tidak nyaman atau banyak menjadikan kerugian dan kerusakan, baik harta maupun keluarga, baik moral ataupun spiritual. Untuk memperjelas, kemudian juga para pemirsa atau juga santri yang kurang paham, diperjelas melalui video ini agar lebih paham tentang apa yang disebut Islam, apa yang disebut zakat, dan sejarahnya bagaimana, sehingga melakukan bentuk ibadah sangat betul-betul tahu dan paham tentang yang disebut ilmu zakat. Para murid, para pemirsa, zakat itu sebenarnya dari bahasa Jawa, ya. Zakat itu 2 suku kata, za dan kat. Za itu mempunyai simbol itu berjalan, kat itu beban. Makanya zakat itu mempunyai makna penyangga, penopang, bisa disebut modal, ya. Jadi zakat mempunyai makna penopang spiritual, penyangga spiritual, modal spiritual. Itulah hakikat makna yang disebut zakat, ya. Zakat pada hakikatnya ada 2. Satu, zakat pribadi atau zakat rohani, disebut juga zakat jagat alam kecil. Yang kedua disebut zakat jagat besar, disebut zakat alam. Itu poinnya di situ. Kembali lagi, guru tidak ada hubungan dengan agama sebelah, dan guru tidak berseberangan dengan barangkali di sana-sana para teman-teman saudara kita yang dari Jawa. Guru tidak ada hubungan dengan mereka. Guru hanya mengajarkan untuk murid dan santrinya dan siapapun yang menginginkan kebenaran, ya. Zakat ada 2, ada zakat pribadi, ada zakat alam, alam kecil dan alam besar. Untuk zakat pribadi, inilah yang disebut asalnya itu dari bahasa fitrah, sejarahnya, ya. Fitrah, bukan fa, ya, tapi p. Fitrah ini bahasa Jawa kuno, berubah jadi konsonan fa. Karena di Quran tidak mempunyai huruf P. Berubahlah dari Jawa jadi fa, jadi fitrah. Nah, fitrah dalam bahasa Jawa kuno disebut fitroh, mempunyai makna rohani atau batin, ya. Makanya zakat fitrah atau zakat fitroh, zakat batin artinya pribadi. Karena pribadi ini biar kuat menjalankan spiritual menuju kehidupan besok dan besok sampai menuju tua, sampai meninggal, sampai ke alam akhirat, dibutuhkanlah modal spiritual, disebut zakat fitrah. Orang-orang dulu, orang Jawa leluhur, mungkin sekarang masih ada di sebagian daerah, ada namanya ritual yang disebut memetri. Memetri ini bentuk ritual acaranya, dari bahasa kata itu dari pitra, mitrani, memetri. Nah,
Jadi memetri ini adalah bentuk aktivitasnya, bentuk ritualnya untuk membersihkan fitrahnya atau membentuk fitrahnya biar betul-betul murni dan bersih. Makanya disebutlah memetri, ritual memetri mempunyai arti membersihkan rohani. Ini asalnya dari bahasa Jawa, maknanya begitu ya. Lantas untuk melakukan zakat fitrah atau memetri ini itu ada yang pribadi pokok. Nenek moyang dulu kita menempatkan pada ruang dan waktu yang disebutlah di hari kelahiran 36 hari dalam 1 bulan lebih disebut selapan. Itulah yang disebut memetri. Waktunya sudah dijelaskan. Sekarang banyak yang menyebut ada dirubah namanya taskarun, memperingati hari kelahiran dengan ritualnya. Ada yang juga memperingati hari wedalnya, ada yang juga memperingati wetonnya. Itu asalnya dari makna memetri, maknanya membersihkan rohani dari sial, dari hal-hal yang tidak benar, diberilah sedekah itu. Ini asal bahasa dari Jawa. Nanti ada lagi yang disebut fitrah atau memetri dalam satuan agama. Di situ dibutuhkan ruang dan waktu dijamak sehingga tidak memakai bahasa, tidak memakai ruang dan waktu. Setiap 36 hari atau tidak selapan dijamak menjadi setahun sekali. Sejarah dulu Islam ada di Jawa itu dijalankan, dilakukan zakat fitrah secara agama, bukan pribadi. Setahun sekali itu pada bulan atau sasi ke-11 bulan Jawa. Para leluhur dulu menyebutnya bulan Selo atau sekarang menjadi bulan Somadun. Jadi bulan ke-11 inilah manusia atau kita orang Islam dulu dari Jawa dikumpulkan dalam namanya Islam melakukan zakat fitrah. Nanti ada zakat fitrah yang dikatakan memetri, ini adalah pribadi. Bila pribadi itu dilakukan dizakati dengan disebut memetri atau memperingati hari kelahiran, setahun sekali dalam rotasi alam kita pakai fitrah dengan beras atau jagung atau sesuatu makanan yang diasup oleh tubuh. Disinilah kesempurnaan kehidupan rohani kita selalu terjaga, mental spiritual kita tidak mudah goyah, tidak mudah gelisah, tidak mudah rusak. Manfaatnya dari zakat fitrah itu di situ ya. Ada zakat fitrah disebut memetri, membersihkan diri pribadi secara setiap kelahiran. Ada dalam 1 tahun sekali pada bulan ke-11 bulan Jawa, bukan bulan umum ya, bukan bulan Masehi. Nah, leluhur dulu sudah membekali zakat fitrah untuk zakat alam besar setahun sekali dalam berbangsa dan bernegara atau dalam berkelompok dan bersuku. Disebutlah sedekah alam. Ada yang menyebutnya sedekah bumi atau larung laut atau sedekah laut. Nah, inilah sejak dulu sudah dijalankan para leluhur. Dengan menjalankan sistem membersihkan nilai-nilai hal yang tidak benar di alam baik di laut, banyaklah di situ manfaat bagi kehidupan yang menempati di situ. Satu contoh, barangkali di atas bumi ada manusia yang kurang baik. Seharusnya terkena masalah karma dengan makhluk-makhluk yang tidak benar. Karena bumi sudah disedekahi bersama oleh para ahli dan pemuka-pemuka adat, sehingga murid-muridnya, cucu-cucunya, warganya diberilah keselamatan itu. Itulah manfaatnya. Sama juga larung di laut. Karena bentuk syukurnya untuk membersihkan hal-hal yang kurang baik di laut atau di sungai-sungai yang keramat, maka para murid, para umat, anak didiknya atau warga rakyatnya yang melintas, yang membuat aktivitas di situ, sangatlah terhindar dari hal-hal yang kurang baik. Inilah manfaat sebenarnya yang sudah dijalankan para leluhur sudah ratusan bahkan ribuan tahun. Karena ini ditinggal dan dirusak dan dibantai, dikatakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mulai disitulah kerusakan-kerusakan, bencana, musibah, makhluk-makhluk
dibuat kurban oleh makhluk-makhluk gaib, bahasanya dipakai tumbal, karena itulah pengganti dari sedekah yang ditinggalkan. Sedikit pemahaman tentang zakat ini sangatlah membantu untuk dipahami, terutama bagi orang yang beragama Islam dan lebih khusus kita di pribumi Pancasila. Begitulah pemahaman dan sangat manfaat terutama kepada kita, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita. Kenapa? Karena negara kita unsur air begitu besar, kita kemanapun berpijak bumi, ini yang disebutlah sedekah alam atau sedekah bumi dan laut. Ya, sudah dipahami ya sejarahnya. Zakat maknanya penyangga, penopang, modal spiritual. Fitrah dari bahasa fitri, maknanya rohani. Memetri adalah bentuk ritualnya membersihkan rohani, dilakukan per individu 36 hari sekali, dilakukan dalam setahun sekali dalam 1 bulan pada bulan ke-11 bulan Jawa. Sedekah alam atau sedekah bumi atau larung laut itu sebenarnya sudah dibekali oleh leluhur dulu pada bulan ke-8 bulan Jawa. Satu contoh, sebenarnya sedekah bumi yang tepat di Pulau Jawa atau di bumi Pancasila itu bulan ke-8, bahasanya itu bulan ruah. Karena yang mengajarkan dari acara-acara kemarin pun juga kurang paham, sehingga dirubah-rubah dengan sesuka hati, sehingga kurang tepat hasil apa yang setelah dilakukan. Karena sejak dulu sudah dibekali bulan ke-8 disebutlah bulan ruah. Dan nanti ada lagi, setiap daerah mempunyai ruang dan waktu yang berbeda. Mungkin di kampung A dalam bulan Maulud, di kampung B bulan tertentu. Tapi sebenarnya dari standar leluhur itu cuma 2. Satu diambil di bulan ruah yang paling pokok, 2 nanti di bulan Maulud. Nah, sekarang tinggal masyarakat mau yang dilakukan di mana, tidak ada hubungan dengan kaset guru yang di sini ya. Guru memberi sedikit pemahaman yang di luar sana. Tapi guru menyarankan kelak para murid, para santri bila ingin memperkuat budaya agar kehidupan lingkungan kita, putra-putra kita selalu mendapat keselamatan di atas bumi yang dipijak, kemanapun pergi di atas air, terutama di laut, selalu mendapatkan berkah dan keselamatan, guru selalu berpesan, lakukan pada bulan ke-8 bulan Jawa disebut bulan ruah, karena ruah mempunyai makna identik dengan alam arwah yang sudah di alam gaib. Bukan berarti orang yang meninggal, artinya semua ruh-ruh yang di alam gaib kita hormat, kita mengingat, kita mengerti mereka, sehingga tidak membawa dampak yang negatif kepada kehidupan yang nyata ini. Karena zakat ini sudah diterangkan guru dua pokok, ada zakat fitrah, zakat rohani, dan zakat alam. Sedangkan di agama sebelah itu sudah ratusan tahun, bahkan ribuan, disebutlah ada namanya zakat mal. Ini diterangkan sekalian oleh guru. Melalui video ini di kitab-kitab yang sudah diajarkan guru kepada murid, yang sudah dibagikan karena banyak yang tidak dipahami atau tidak dibaca para murid, guru mengatakan, menerangkan lewat video ini ya, zakat mal dalam aturan struktur Islam mulai dibentuk sampai sekarang, Islam yang dari Jawa ya, zakat mal itu tidak ada dasarnya. Lantas barangkali para murid tanya, lah mengapa kok di agama sebelah itu ada guru? Zakat mal ini diadakan pada waktu mulai pendirian kerajaan Demak. Maka dari ilmu aboge yang di Majapahit diambil, disusunlah sistem itu. Pada hakikatnya itu adalah pajak. Pajak yang diatasnamakan negara. Dibentuklah namanya zakat mal. Lah yang kemarin-kemarin kalau ada zakat mal itu berkumpul di mana ya? Negara tidak tahu, guru pun juga tidak tahu, karena pada hakikatnya Demak kerajaannya sudah tidak ada. Pungutan pajak ini mengambil di rakyat, di masyarakat. Sekarang siapa yang makan, siapa yang makai, silakan. Guru tidak mengerti. Tapi ada hukum yang tetap, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Menipu manusia sekecil apapun, membuat kebaik apapun, seburuk apapun, tetap kalian akan menuai hasilnya. Dengan memahami ini,
Semoga para murid dan santri dan siapapun yang menginginkan kebenaran, inilah sudah diterangkan guru. Bila kalian masih mengikuti agama sebelah, itu hak kalian. Dan sekarang yang masih menjalankan di agama sebelah, saya tidak ada hubungan dengan agama sebelah. Saya hanya mengajarkan, menerangkan khususnya untuk murid dan santriku. Semoga dalam menjalankan Islam mendapatkan kebenaran dan sesuai apa yang dijanjikan dan sesuai apa yang diharapkan dari sistem Islam itu sendiri. Nah, kalau melakukan ibadah ini ruang dan waktunya salah, nah itu pun juga problem. Asalnya dulu zakat fitrah ini sama di bulan 11, mengapa kok dirubah di bulan 9, di bulan Ramadan? Karena dari kaset-kaset yang dulu sudah diterangkan oleh guru. Di dalam kitab atau agama sebelah, itu diberi nasihat atau diajarkan pemahaman, diberi pemahaman dalil yang berkata innama a'malu binniyat. Apa artinya? Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Mengapa kok ada dalil seperti itu, guru? Karena dari sistem membentuk kerajaan Demak, di sini tidak punya kalender, sehingga membuatlah statement itu. Apapun kalau diniatkan, meskipun ruang dan waktunya salah, itu sudah disahkan bagi sistem ini. Karena kalau sistem ruang dan waktu, penanggalan tanggal dan kalender itu ditempatkan sesuai ruang dan waktunya, nanti sistemnya yang di Demak ini terbongkar dari sistemnya Aboge. Karena Aboge ini digubah di sini, ini loh sejarahnya. Yang penting para murid, para santri, dan para pemirsa sudah mendapat pemahaman ini, sudahlah. Yang sudah, biarin sudah. Yang di sana mau celaka, mau salah, silakan. Yang penting para pemirsa bisa memahami bahwa sejarah Islam, struktur, cara, maknanya, sejarahnya seperti ini. Semoga Islam bisa kembali lagi kepada hitonya. Semoga Islam membawa dampak manfaat kepada umat dan bangsa, siapapun yang mau menjalankan sesuai Islamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.